prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab, itu gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan Yulia sih nggak usah pakai ini Pak. Kalau keinginan maunya nggak Nggak usah pakai ini. Agama saya Kristen Protestan Pak. negeri. Iya Pak, prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab, itu gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan Yulia sih nggak usah pakai ini Pak. Kalau keinginan maunya nggak Nggak usah pakai ini. Nah, itu dia teman-temannya bagaimana perbedaan ya kan aturan-aturan sekolah zaman dulu, tempo dulu dengan peraturan-peraturan sekolah yang sekarang. Ya kan? Coba bayangkan teman-temannya. Saudara kita yang tadi dia beragama Kristen Protestan, dia bersekolah di sekolah negeri yang memang dia katakan di situ mayoritas Muslim. Dan akhirnya aturannya bahwa setiap siswi atau siswa yang perempuan, ya murid yang perempuan, ya harus menggunakan hijab. Nah, ya kan ini teringat kita teman-teman ya bagaimana dengan viralnya kemarin yang namanya anggota Paskibraka yang dimana keputusan atau peraturan dari BPIB bahwasanya harus ada yang namanya keseragaman, artinya tidak ada lagi yang ditonjolkan agama ini itu dan sebagainya, sehingga MUI itu akhirnya angkat suara sampai mereka juga memprotes bahkan ingin boikot. Artinya kalau boleh siswi atau anggota Paskibraka yang Muslim tentunya ya udah, kalau memang nggak diperbolehkan untuk pakai hijab ya udah keluar aja. Padahal ya itu adalah sudah kesepakatan ya kan dari anggota Paskibraka itu. Pas mereka pendaftaran memang surat pernyataan mereka sudah tanda tanganin ya, dan itu tidak dipaksa. Itu bukan pelarangan, tapi itu adalah memang kesepakatan, ya kan. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali teman-temannya. Dan ini adalah postingan dari Bang Permadi Arya. Saya akan bacakan captionnya di sini. Potret siswi SMA Negeri tempo dulu 1920 sampai 2000-an awal ya, saat masih Pancasilais, belum dijajah budaya Timur Tengah. Selamat Hari Kemerdekaan, meski banyak yang masih terjajah. Tonton sampai habis ya. Oke, teman-teman, bagaimana nih komentarnya mengenai postingannya Bang Permadi Arya ini? Memang Bang Permadi Arya ini selalu saja ada berita-berita yang terupdate, yang terbaru teman-teman ya. Sehingga saya pikir bahwa ya di sini kita banyak melihat bagaimana Bang Permadi Arya ini begitu mencintai bangsa kita ya kan. Dia selalu memberikan berita-berita yang memang bermanfaat ya, berfaedah menurut saya, daripada ada yang tadi pagi saya posting di mana ada wanita yang akhirnya mencuri HP temannya dengan tujuan uang tersebut didonasikan ke Palestina. Teman-teman, silakan berikan komentarnya di bawah kolom komentar video ini dan saya akan bacakan beberapa komentar yang ada di sini. Yang pertama sekali ada dari Ges ya. Ibu Pertiwi sedang menangis karena budaya Nusantara yang telah dicederai oleh budaya asing yang berlatar belakang agama dan kemunafikan. Ya, saya sih setuju ya bahwa ini hijab adalah lebih ke budaya. Karena sebelum Islam muncul, jauh sebelum Islam muncul, pemakaian hijab memang sudah ya jauh adanya digunakan oleh wanita-wanita yang ada di Timur Tengah ya. Lalu berikutnya direspon juga sama Noni Yudi. Tanpa sadar kita telah dijajah secara budaya oleh budaya Timur Tengah. Ibu Kartini menangis ya. Betul sekali, itu adalah budaya Timur Tengah.
Jadi sekalipun mungkin diklaim itu adalah kewajiban dari muslim, ya itu aturan, tapi yang namanya juga kebiasaan itu, ya itu memang kebiasaan Timur Tengah. Jadi kita aja yang salah, kenapa kita mengadopsi itu yang menjadi sebuah aturan di organisasi kita. Kalau emang kita kalau memang beda dengan tradisi kita, kenapa kita harus terima ya, atau klaim atau adopsi ya, ya kebudayaan atau kebiasaan orang lain, kan begitu ya. Kita kan masing-masing punya tradisi tersendiri ya. Kenapa kita nggak menghargai dan kita tidak menjunjung tinggi masalah tradisi kita sendiri? Apakah kita malu dengan tradisi kita? Jangan dong ya kan. Justru dengan ini sama ya dengan yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya bahwa Ibu Pertiwi menangis ya. Oke, lalu berikutnya ada komentar dari Imro Mauli. Menangis saya melihat beginian, aturan dibuat para mayoritas yang harus diikuti minoritas. Nah itu dia ya kan. Dan saya pikir itu yang akan mereka lakukan sebenarnya. Itu yang menjadi keinginan mereka sekarang sebenarnya ya. Lalu ada juga dari Hunter ya, Islamisasi terselubung jalur jilbab. Sebenarnya sih nggak ngaruh, cuman jangan dipaksa lah ya kan. Kalau emang dia nggak mau pakai hijab, apalagi dia bukan muslim ya, nggak biasa, ya udah nggak usah dipaksa ya kan. Lalu berikutnya dari Cecil Prisi, sekolah negeri loh itu bukan madrasah, kenapa harus pakai hijab? Tolong update terbarunya, kita pantau sama-sama netizen. Ya betul sekali, itu memang sekolah negeri dan ya itu adanya peraturan yang ada di sana. Makanya inilah yang membuat kita ya miris melihat hal-hal yang seperti ini. Ada komentar dari ini Rio Girsang ya teman-teman ya. Kapan Indonesia bebas dari budaya itu ya? Ya kalau semua udah pada sadar sih. Kalau nggak sadar-sadar ya nggak bisa. Ya makanya ada Pak KC dulu bilang salam sadar ya. Ada komentar dari Andri Sandi, merdeka itu zaman dulu, kalau sekarang dikata merdeka itu belum. Merdeka dari mananya, umat Kristen mau ibadah dengan bebas aja belum bisa. Nah itu dia yang kita sayangkan teman-temannya. Terima kasih untuk perhatian ya dari teman-teman semua yang non Kristen, yang udah memperhatikan saudara kita ya, orang-orang Kristen yang memang sampai sekarang masih mengalami hal-hal yang ya seharusnya tidak terjadi ya. Ada komentar juga dari Sriyadi Bambang ya, pengen balik ke masa-masa itu ya, sepertinya mereka bahagia gitu, bebas, tidak ada paksaan harus berjilbab, dan kelihatan anak-anak perempuan waktu itu lebih cantik, mereka bisa mengeksplor ya penampilan mereka meskipun sederhana. Melihat anak-anak perempuan sekarang kasihan, mereka terkungkung oleh doktrin agama sehingga wajahnya seperti penuh tekanan. Pakai jilbab nggak kelihatan cantiknya, tapi kalau nggak pakai nggak masuk surga, wis repot. Oh gitu ya. Kasihan sekali ya teman-teman ya. Lalu kemudian ya ini ada komentar dari si Tom Gum, kita bangsa Indonesia bukan bangsa Timur Tengah. Setuju ya, merdeka. Ada komentar dari Yol Blank ya, merdeka, semangat bang, apa yang belum merdeka di Indonesia ini kiranya segera memiliki yang sama, adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya, harapan kita sih begitu sama. Ada dari Ampres ya, miris negara ini jajah budaya Arab, yaitu kenyataannya sekarang. Ada komentar dari Sandi Sondo ya, budaya yang terjajah, semoga di era Pak Prabowo dan Mas Gibran raka booming budaya bangsa Indonesia akan kembali seperti dulu sebelum tahun 2000. Ingat kata Bung Karno, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Betul. Silakan isi sendiri netizen yang terhormat ya. Salam Nusantara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya juga kalau jadi Kristen jangan menjadi orang Yahudi ya kan? Beda sekali. Jadi agama ya budaya ya, suku ya suku, bangsa ya bangsa. Jadi kita harus bedakan mana yang agama, mana yang bukan agama ya. Ada komentar dari Le Valentina, semangat Bang Permadi Arya, Tuhan Yesus melindungimu, dari Faisal Feldi. Menurut saya lebih damai masa sekolah tahun 80 sampai 90-an. Bang Permadi Arya ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Sen ya, dengerin tuh Nadine Makarim, itulah alasan gua ada trust isu dengan sekolah negeri. Dan yang paling terakhir dari Justinus ya, untuk MUI Pusat, untuk Holil Nafis, untuk Pak Jokowi Prabowo, ada pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri. Nah ini maksudnya ya harus diberikan ya perhatian penuh
dengan hal-hal yang seperti ini, jangan sampai ada pemaksaan, apalagi bagi mereka yang tidak Islam, ya, artinya yang bukan Muslim. Jadi ya harus bebas, ya apa adanya gitu ya. Nah, itulah yang kita harapkan sekarang teman-teman ya. Bagaimana pandangannya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.